Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia ialah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita curahkan, kita hadiahkan kepada ruh revolusi Islam, penegak kebenaran, penghancur kebatilan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang bersusah payah bermandikan darah, berhujankan anak panah, demi apa? Demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya hari ini berbagi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sering kita lupakan di tengah gemparnya era digital, yaitu menyatukan akhlak dan intelektual di era digital. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di masa yang begitu cepat, di mana teknologi berkembang seakan tanpa batas. Cukup dengan satu kali klik, dunia terbuka di depan mata kita. Namun di balik semua kemajuan ini, kita menyaksikan suatu hal yang perlahan mulai terkikis. Kita menjadi generasi yang tahu segalanya, akan tetapi kadang kita lupa bagaimana menjaga tutur kata. Kita pandai berdebat di media sosial, akan tetapi kadang kita lupa, kadang kita sulit berempati di dunia nyata. Disinilah pentingnya menyatukan akhlak dan intelektual di era digital. Karena ilmu tanpa akhlak bagaikan pedang di tangan orang yang buta, berbahaya, tidak terarah, dan bisa menyakiti. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di atas tadi, dapat kita simpulkan, dapat kita renungkan bahwasanya tujuan utama Rasul diutus bukan hanya sekedar untuk mengajarkan kita cara beribadah, akan tetapi untuk memperbaiki moral manusia. Di era digital ini, akhlak bukan hanya diuji dunia nyata, akan tetapi juga di dunia maya. Ketika kita menulis komentar, ketika kita berbagi informasi, bahkan ketika kita menekan tombol share, disitulah akhlak kita diuji. Ingatlah, jejak digital adalah cerminan hati kita. Apa yang kita tulis hari ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah nanti. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu. Bukti paling jelas adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lihatlah, perintah pertama yaitu bukan beribadahlah, bukan bersujudlah, akan tetapi bacalah. Sebuah ajaran untuk berpikir, merenung, dan menuntut ilmu. Namun Allah tidak berhenti di situ saja. Allah juga menambahkan Bismi Rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya, ilmu tanpa mengingat Allah bukanlah ilmu yang membawa berkah. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang membuat kita rendah hati, bukan ilmu yang membuat kita tinggi hati. Ilmu yang membuat kita bersyukur dan tidak sombong. Hadirin sekalian, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Subhanallah, yang artinya kemuliaan seseorang bukan diukur hanya dari kecerdasannya,
akan tetapi juga dari iman dan amalnya. Bayangkan hadirin-hadirin sekalian, akhlak dan intelektualitas itu ibaratkan dua sayap burung. Kalau salah satunya rusak, maka burung itu tidak akan bisa terbang tinggi. Begitu pula kita manusia, kalau hanya cerdas akan tetapi tidak berakhlak, kita akan terjatuh dalam kesombongan. Tetapi kalau berakhlak tanpa ilmu, kita akan mudah tertipu oleh dunia. Kita butuh keduanya. Kita butuh otak yang cerdas, tapi juga hati yang ikhlas, hati yang bersih. Kita butuh pengetahuan, akan tetapi juga keikhlasan. Mari kita lihat dunia kita sehari ini, media sosial penuh dengan berita, akan tetapi tidak semuanya yang benar. Kita melihat perdebatan, caci maki, bahkan fitnah. Semuanya bisa viral dalam hitungan detik. Inilah yang menjadi tantangan terbesar kita. Bagaimana kita menjadi generasi yang melek dengan digital tanpa lupa dengan akhlak dan spiritual. Akhlak di era digital berarti tidak menyebarkan hoax, tidak menghina di komentar, tidak merasa lebih suci di dunia maya. Karena di balik setiap layar ada hati yang bisa terluka. Lalu bagaimana cara kita menyatukan akhlak dan intelektualitas? Yang pertama, gunakanlah teknologi untuk kebaikan. Jadilah generasi yang menyebarkan ilmu, bukan kebencian. Gunakanlah media sosial untuk menginspirasi, bukan menjatuhkan. Yang kedua, berpikirlah sebelum mengetik. Rasulullah mengajarkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Maka setiap kata yang kita tulis adalah cerminan iman kita. Yang ketiga, tingkatkanlah literasi spiritual. Janganlah hanya tahu algoritma, tapi juga pahami Al-Quran. Jangan hanya tahu dengan teknologi, tapi juga tahu batasan halal dan haram. Gunakan waktu online untuk menambah ilmu, bukan menambah dosa. Kalau semua generasi muslim mau melakukan tiga yang di atas tadi, maka dunia digital akan menjadi taman ilmu, bukan ladang fitnah. Sebagai penutup, hadirin yang saya hormati, era digital ini bukan untuk ditakuti, akan tetapi untuk dimanfaatkan. Gunakanlah teknologi untuk menebar kebaikan di media sosial, untuk menebar cahaya iman. Gunakan ilmu untuk menegakkan kebenaran. Karena kemajuan zaman bukan diukur dari berapa canggih alatnya, akan tetapi berapa beradab manusia yang menggunakannya. Semoga kita semua menjadi generasi yang cerdas otaknya, bersih hatinya, dan kuat imannya. Generasi yang bisa berjalan di antara dua cahaya, cahaya akhlak dan cahaya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kemajuan intelektual tanpa akhlak adalah bencana, tapi akhlak tanpa intelektualitas adalah ketertinggalan. Keduanya harus menyatu agar lahir generasi muslim cerdas, beradab dan berilman. Mari kita jadikan era digital ini bukan sebagai ancaman, akan tetapi sebagai ladang amal, tempat kita menebar kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan menjaga akhlak, menuntut ilmu, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan lapas yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.